turtle. Item pertama tiba-tiba dia bikin ke arah anti-Quiras. Jadi kayak ke arah item-item defensif ya? Hayabusanya jadi nggak bisa main pick over ke arah gold lane-nya. Sedangkan dari tim Geek Farm, mereka kita nggak tahu nih. Dari RRQ akan mengambil gold lane seperti apa. Yang mungkin bisa dimakan sama seorang Lancelot itu sendiri. Iya, dan Jauhead sudah dibuang juga oleh RRQ Hoshi kali ini. Berarti menyisakan cukup banyak pilihan sebenarnya untuk sisi gold lane-nya. Ada Brody, ada Clean, dan Popol Kupa. Yes, benar banget yang masih cukup available untuk kedua tim, tapi Clean langsung diamankan terlebih dahulu untuk Geek Farm. Lolita enak. Lolita. Ambil Lolita kiri enak juga. Abis itu main gold lane-nya Popol. Ya, ada Popol bisa duel ya dengan si Clean juga. Atau untuk opsi-opsi lain ya kita tahu lah. Sekarang ini marksmannya hanya 3 ya yang cukup available ya. Terlepas daripada dulu itu ada Beatrix. Sekarang kan Clean, Brody, Popol Kupa. Tambahin 1 Beatrix. Kalau mau nambahin yang lain lagi kita belum kelihatan. Lilia. Tapi Romernya dia pakai Natalia. Ini bakal ganggu banget di early-nya. Apakah early game dari tim RRQ Hoshi dengan yang bisa kita bilang ofensif, kemungkinan besar dari draftnya mampu ditahan di jungler dari tim Geek Farm nih Momo-chan? Ini bakal menjadi pertanyaan di mana kalau misalnya Natalianya sangat efektif dengan rotasinya. Ini kemungkinan Geek Farm mapnya bisa terang banget. Iya, dan ini bergantung sih. Kalau dari Natalianya sendiri, misal dari V-nya dia pakai Natalia terus dia gagal buat nge-poke, gagal buat senggol kayak Julian. Pisau bermata 2 juga kan kok. Bener. Itu plus minus dari Natalia sendiri. Sekalinya dia memang nge-snowball, cepet banget untuk nge-snowball bagi Natalia. Langsung Hilda. Ya. Wow. Oke, sedikit out of the box, kita jarang melihat Hilda, tapi hey Hilda, selamat datang di MPL di season yang ke-9. Oke. Apakah Hilda ini dipick untuk bukan meng-counter nge-defense jungle mereka, tapi nge-counter dengan cara ofensif balik? Iya, dia mau tabrak semua bush-nya, dia bakalan cek open map. Dia bakal ganggu Albert juga. Betul. Dia tahu jungler mereka, Lancelot mereka bakal diganggu dan mereka tidak mau tinggal diam. Mereka akan balas invasi yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Jadi ofensif versus ofensif. Geek Farm nggak mau menurunkan tempo permainan. Dan draft yang dipilih oleh coach dari Kios ini cukup menyeramkan. Bisa dibilang ini Hilda akan menjadi surprise yang dibawakan oleh Geek Farm di match kita yang pertama. Pembukaan hari yang pertama tentunya dikejutkan dengan draft yang luar biasa dari kedua tim. Jadi buat teman-teman, ayo kalian dukung yang mana nih? Apakah hashtag #VivaRQ atau hashtag #OneToGeekOSFM? Oke, langsung di kolom komentar diramaikan karena sebentar lagi kita akan memasuki lane of down. Pembukaan MPL Indonesia season yang ke-9, RRQ Hoshi versus Geek Farm. Wow, oke Vin, dengan Natalianya ya kali ini udah mulai masuk invasi jungle yang dimiliki oleh tim Geek Farm. Sementara Clay yang akan membersihkan minion terlebih dahulu di area mid-nya. Sementara lihat tuh, agresif dibalas agresif, tapi ternyata Julian sudah memperkirakan itu dan langsung menumbangkan Finn sebagai first blood untuk tim Geek Farm. Alright, Finn berhasil ditangkap di menit yang pertama. Ini akan menjadi salah satu first blood yang cukup cepat dari tim Geek Farm. Dan bahkan di sisi lainnya, R7 berhasil mendapatkan 1 poin, tapi ternyata ditukar dengan 1 poin juga. Meanwhile dari Enfree, akankah coba ditangkap, tapi Noah berpemilih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Dan Julian gak bisa menginvasi lebih dalam lagi. Iya, nah ini membuat Clay dan Finn mau tidak mau harus mengcover Albert terlebih dahulu kali ini. 2-1. Bisa dibilang pertukaran yang cukup agresif di awal di 1 menit pertama ke bawah. Tapi kali ini Finn gak tinggal diam. Dia bakal coba untuk memberikan poke damage lagi ke arah Swan di area atasnya. Yes, dan sebagaimana kita bahas tadi bahwa dari Natalia sendiri, kalau dia memang gagal untuk nge-poke ke arah dari Juliannya, ke punish, ini agak menekan RRQ Hoshi. Jadi tempo mereka gak akan secepat sebagaimana yang mereka harapkan juga. Memang ada trade yang terjadi di bottom lane, di mana di arah dari XP-nya, tapi itu hanya di XP lane dan masih 1-1. Jadi ini masih zona netral untuk siapapun juga. Tapi dari Albert tahu itu belum adanya satu buah Black Hills space di depan sana dan ternyata bakal didapatkan 1 poin tambahan untuk tim RRQ Hoshi. Geek Farm, RNV mencoba untuk membuka boost sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan di bottom lane kita bakal melihat 9 detik menuju ke arah 1 buah turtle atau pura-pura naga. Pura-pura naga. Tahu gak kenapa gue bilang pura-pura naga? Kenapa? Badannya kura-kura, palanya naga. Jadi pura-pura jadi naga dia. Digabung ya jadi satu ya? Bukan yang ini masih yang lama. Ini masih yang lama? Masih yang lama. Masih belum berubah ya? Masih belum berubah. Oh, dia berarti ini anaknya gagal move on. Oke, sementara kalau kita melihat
dari pertukaran poinnya masih 2-2 kali ini. Tapi Finn bertugas dengan sangat baik dengan Natalia yang mencoba untuk membuka boost. Dan sudah dijaga juga oleh Vince dan juga Renvi. Harus berhati-hati kali ini karena turun pertama sudah mulai dicolek. R7 sudah mulai mencoba untuk mengkontes. Pergerakan dari Arkehosi sudah mulai terlihat dan bahkan Albert pun sudah mulai masuk. Oh Tapi my god! langsung Albert berhasil mendapatkan satu dari seorang jungle dan juga turtle-nya di depan sana. Bahkan Geekfam kehilangan turtle yang udah didominasi oleh para pemain dari tim Geekfam. Para Arkehosi, Albert diam-diam datang langsung menyergap menuju ke arah turtle, Momo-chan. Iya, kalau kita ngelihat itu padahal yang dibuka terlebih dahulu adalah dari Geekfam, namun berhasil diamankan oleh Albert kali ini dan reset lagi untuk kedua tim. Dan bahkan kali ini Finn yang mencoba untuk bermain lebih berhati-hati setelah tertulis pertama kali dan sudah melihat ada Renvi kali bakal coba dikejar, semua bom sudah dikeluarkan, namun Renvi masih cukup tanky, masih bisa sustain juga, tidak terpick off di tangan Arkehosi. Oke, itemnya apa Wawa? Yes, dari Albert hanya akan menuju dulu untuk ke War X. Jadi sebenarnya tadi untuk fight yang terjadi di arah dari Turtle ini hanya nge-pop dan diuntungkan oleh Arke karena mereka berhasil tadi. Mereka nggak nge-start sama sekali, mereka nggak inisiasi, tapi lebih ke arah mencuri dan ternyata mereka berhasil. Oke, terlihat posisi dari seorang Renvi membuat Skylar aman, nyaman, tentram, damai di arah top lane. Nampaknya tidak ada sedikit gangguan. Bahkan dari segi gold, lihat Skylar bakal coba dapetin satu poin taman, tapi ternyata ada shadow kill menuju ke arah seorang Renvi dan terlalu tebal. Albert masih tetap berhasil mendapatkan 1 poin di arah top lane dan Swan. Nampaknya dia tetap harus sendirian di arah top lane sana. Phoenix coming, mengganggu seorang Swan, memberikan sedikit immune, tapi Albert buat shadownya nyangkut lagi ke arah seorang Swan dan one last set. Dapetin Swan, tertangkap, menggunakan quad shadow, tapi di sana Julian masih mau lebih. Vince still survive in the top lane. Iya, dan tidak terpick off begitu saja. Albert dengan permainan yang sangat luar biasa, Hayabusanya masuk dengan mudah dan bahkan mulai menangkap Finn juga kali ini di area midnya. Masih ada Black Shoes kah? Masih ada tapi tidak digunakan oleh Vince dan dia memberikan poin kepada seorang Clay kali ini. Opung, what happened? Kenapa dia nggak bakal Black Shoes-nya? Black Juice-nya nggak digunakan. Nah, itu agak menurut aku sedikit sayang dan bahkan memberikan poin yang cukup mahal untuk seorang Clay loh. Clay dapat stack juga. Clay itu juga harus diperhatikan loh, bukan hanya Albert saja kalau menurut aku. Ya, dan bahkan untuk turtle-nya ya sekarang ya. Tadi di turtle yang pertama ketika Julian tumbang, dia itu ada purple buff yang lagi ready juga. Dia gak dapat purple, dia gak dapetin untuk turtle-nya sendiri. Jadi menurutku dari Geekfam adalah ketika mereka kalah di turtle yang pertama, mereka lumayan ada hole, ada lubang di sana, celah yang dimaksimalkan oleh Arkehosi seperti yang terlihat sekarang bahwa ya udah Arkehosi mereka main objektif aja. Oke, 2.500 gold yang cukup mendominasi dari tim Arkehosi. Mereka ya bahkan yang ngebuka turtle-nya terlebih dahulu. Albert is coming. Renvi telah memberikan informasi. Tapi ada Vince di arah rumput. Nampaknya akan coba untuk datang melakukan team fight. Julian is coming mencoba membalaskan. Berebut satu buah turtle. Tampak tidak bisa dengan shadow kill. Renvi masih ditumbangkan. Damage terlalu sakit di depan sana. Tapi Skylar shotgun-nya berhasil membuat Julian tumbang di depan sana bersama dengan Clay yang masih selamat. Iya, dan bahkan Clay-nya pun masih bisa survive dengan satu buah flicker. Dihabiskan begitu saja di tangan Skylar kali ini. Ketika kita melihat mungkin Renvi tumbang, ini membuat Geekfam tidak ada yang bisa nahan badan juga gitu. Obvious, Black Juice terlalu cepat terbakar di depan sana, ditumbangi begitu saja oleh seorang Finn. Esmeralda Polystarmon, damage terlalu besar dari shotgun membuat Mivzy tersisa setengah darah. Renvi gak mau ninggalin begitu saja. VN kejedot benjol, gak ada yang lihat Pipin, dan bahkan harus tumbang di depan sana. Benjol. Ya, tapi pergerakan dari Arkehosi adalah mereka nggak ngasih stack sama sekali juga untuk Renvi. Stacknya baru 1 sampai dengan mereka sekarang. kayak ngehindarin Hildanya. Dari informasi yang dapetin sama Finn, oke ini Hildanya dari Renvi ada di sini. Oke, kita bakal hindarin, gak kasih stack ke arah seorang Hildanya. Ini yang membuat mungkin Hildanya juga agak sedikit kekurangan damage juga ya. Yes, dan juga untuk players gold oleh Livin by Mandiri tadi terlihat bahwa Albert cukup mendominasi jalannya permainan ini. Dia terkaya, dia nge-roll semuanya, dia bahkan bisa crossing level secara level ya. Ini udah pasti jauh unggul di atas Lancelot, di atas Julian. Tapi kaget juga ya, Mivzy ternyata yang merupakan deal damage terbesar dalam match kali ini sementara waktu. Sedangkan Lancelot bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan tentunya untuk dari damage taken sendiri, Renvi akan menjadi samsak yang tadi muter-muter di arah jungle dari tim Geekfam. Surprise attack dilakukan. Julian memilih untuk menuju ke arah belakang dan bahkan berhasil didapatkan purple buff-nya. Lancelot tertangkap. Kali ini bersama dengan satu buah Renvi ditunggangi begitu saja oleh R7. Mereka kehilangan 2 player yang cukup penting bersama dengan purple buff. Kerugian bandar. Rugi bandar kalau ini Momo-chan. Iya, disayangkan karena tadi Julian sempat punya waktu untuk mundur, tapi dia balik lagi dengan satu buah puncurnya, berharap untuk bisa numbangin Finn. Ya, dan terkena sanguine claw tadi dan langsung terpunish di tempat. Ini gold gap yang sudah sangat demikian jauh. Arkehosi mereka stabil banget.
mereka nggak terlalu terburu-buru mau maju. Lihat bagaimana objektif diamankan Skylar dari top lane ke bottom lane-nya. Objektif next turtle ini semua lagi dipegang oleh RRQ. Oke, tapi ternyata R7 sana bakal coba ditumbangi begitu saya berubah menjadi split. Renvi coba ditunggangi, memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru. R7 bakal coba lebih ke arah buying time, mendapatkan Renvi. Agak sedikit tinggi, but it's okay, no problem. Buying time ini dilakukan R7 dan Turtle selain by Samsung Galaxy A-Series. Membuat RRQ Hoshi memiliki gap sampai 7.300 loh. Dan pasti bisa mengamankan turret juga untuk RRQ Hoshi. Sementara ini bisa dibilang mungkin dari mapnya sudah mulai dikendalikan oleh RRQ Hoshi. Dimana Skylar bener-bener free banget ngedapetin 2 turret sekaligus di area bawah. Semua lini di sini dipegang oleh RRQ Hoshi. Bahkan lihat bagaimana Clay sendiri. Clay-nya gak pernah ke pick off, Clay-nya dapetin 4 poin kill, ada assist juga diamankan oleh dia. Secara positioning, Clay seharusnya adalah hero yang susah banget buat bisa dijaga. Tapi sekarang dia bisa ada di garis depan. Oh my god! Satu sebuah tamparan Bad Impact plus satu buah sniper yang dimiliki dari seorang Skylar. Langsung menumbangkan Julian udah 4 kali terpick off. Ingat Lancelot udah di atas 3-3 aja udah maksimal untuk dia bisa follow up. Dan bahkan ini udah 4 terpick off di menit yang ke-8. Agak sedikit berat, sayangin claw Bad Impact. Juan berhasil didapatkan bersama Shadow Kill, tapi ternyata Albert harus tumbang shutdown didapatkan. Renvi yang berhasil mendapatkan shutdown, tapi itu sepertinya agak kurang cukup wise. Coba shutdown di tangan oleh Julian. Tidaknya akan ada gold yang cukup mahal tadi ya, di 5 point kill 500 maybe. Namun sayangnya jatuh ke tangan seorang Renvi kali ini. Dan RRQ sih mereka udah mulai menzoning player-player dari Geek Farm, membiarkan minion yang nge-push ke area turret objektif lagi dan lagi. Dan lihat tuh satu buah sangin kau dari seorang Clay mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm di area mid. Wow, tamparan Bad Impact yang cukup menyeramkan, mengagetkan. Itu Esmeralda yang ditamparnya tadi ya. Kayak kebayang kan stacknya dari seorang Clay ini. Ini Selain daripada stack ya, itemnya udah terlalu cepat jadi. sama apa gap item sama Gap musuhnya. level. Gap levelnya itu yang terlalu jauh kalau menurut aku, yang hampir nggak bisa ditahan. Dan Lord, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya di Land of Dawn di MPL Season 9 kali ini. Yang akan didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Harusnya ya. Dengan posisi sekarang kalau mereka mau. Kecuali Geek Farm-nya berani untuk melakukan kontes. Bisa jadi, betul. Mengambil resiko cukup besar sih sebenarnya menurut aku. Namun buat teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk nonton Cinepolis tentunya. Nonton MPL di bioskop kapan lagi ya Ji ya. Ini dia kesempatan kalian mendekati PDKT kalian. Bilangnya ngajak nonton bioskop tapi nontonnya MPL. Wah seru-seruan ya. Yes. Dan tentu saja langsung didapatkan tanpa basa-basi Lord Slain by Samsung Galaxy A-Series. Lagi-lagi di tangan RRQ Hoshi berdominasi dengan 10.000 network. Opung Wawa. Wow. Apa yang harus dilakukan Geek Farm right now? Dari Geek Farm ya, mereka hanya bisa menunggu sih. Menunggu dari RRQ Hoshi untuk berbuat kesalahan. Gak perlu keluar juga, karena ketika mereka keluar dari zona yang sudah dikotakin oleh RRQ Hoshi, sudah ada Finn yang menunggu di sana. Dan untuk melihat player head to head by Lita sekarang adalah Finn bersama dengan Renvi. Untuk KDA juga Renvi di sini karena baru masuk sebagai roamer ya, ini berarti bahwa memakai statistik yang lama. Jadi secara pasti lebih unggul, tapi Finn asisnya banyak banget. Oh my god, tapi kita lihat di sini Momo-chan mencoba untuk menuju ke arah base. Lord berhasil dipecahkan. Albert R7 dari bottom lane. Dari top lane pun berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Tapi lihat di depan sana R7 memberikan sedikit distraction. Gak mau terlalu terburu-buru, karena yang mereka inginkan adalah 3 inhibitor turret pecah secara bersamaan. Iya, mulai coba di defense kali ini Geek Farm mulai masuk. Lihat dari satu buah saling Sarmon, tapi ternyata damage dari seorang Clay dan juga Skylar ini udah terlalu perih. Lihat Bad Fist, Bad Impact connect semua, membuat teman-teman dari Geek Farm mereka pun tidak bisa. Satu buah sniper dari seorang Skylar langsung menumbangkan seorang Vince di sini Yoji. Oke, tapi ternyata Julian masih bertahan menuju ke arah base-nya. Gak boleh apa yang terjadi. RRQ Hoshi dapetin satu lagi karena Hilda, dan this season RRQ Hoshi take the game 1. Wow. Permainan yang sangat mendominasi dari RRQ Hoshi di game yang pertama. Ini membuat apa ya? Aku merasa kayak sebenarnya mereka harusnya bermain dengan cukup agresif juga di early dengan adanya Hilda dan bahkan ngeculik Finn.